Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Stambuk A1N1 20023. Saya salah satu siswa dari Universitas Haloleo, jurusan Pendidikan Sejarah, yang tepatnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas mix statistik, di mana saya akan menjawab soal-soal disertai dengan pembahasan berikut ini. Adapun soalnya itu menguraikan perbedaan jenis data ordinal, nominal, interval, rasio, dan disertakan pula masing-masing contohnya. Adapun data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diuraikan mulai dari data yang terendah sampai data yang tertinggi ataupun sebaliknya. Contohnya seperti tingkat pendidikan yang disusun. Yang pertama taman kanak-kanak atau TK, yang kedua sekolah dasar atau SD, yang ketiga sekolah menengah pertama atau SMP, yang keempat sekolah menengah atas, dan yang kelima diploma, sarjana, magister, dan doktor. Analisis terhadap urutan data di atas menunjukkan bahwa memiliki tingkat lebih tinggi dari TK dan lebih rendah dibandingkan SMP. Yang kedua yaitu data nominal. Data nominal yaitu data yang diperoleh oleh pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Contoh data nominal yaitu jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu laki-laki dan yang kedua perempuan. 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan hanya merupakan simbol yang menggunakan untuk membedakan dua kategori jenis kelamin. Angka-angka tersebut tidak memiliki makna kuantitatif, artinya angka 2 pada di atas tidak berarti lebih besar dari angka 1, karena laki-laki tidak memiliki makna lebih besar dari perempuan. Kedua data tersebut tidak dapat dilakukan. Misalnya 1 laki-laki 2 perempuan, maka 1 tambah 2 tidak sama dengan 3, karena 3 tidak ada kategori 3 yang menembakkan hasil penjumlahan 1 dan 2. Status pernikahan yaitu terdiri dari 3 kategori, yaitu belum menikah, menikah, janda, atau duda. Data tersebut memiliki sifat-sifat yang sama dengan data tentang jenis kelamin. C. Data interval. Data interval adalah data yang didapatkan dengan cara pengukuran di mana antara 2 titik di mana skala sudah diketahui. Contoh data interval yaitu rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Nah, untuk anak yang berusia 12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130 sampai 145 cm. Untuk remaja yang berusia 13 sampai 18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 146 sampai 160 cm. Sedangkan untuk dewasa yang berusia 19 sampai 26 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 160 sampai 199 cm. Yang keempat yaitu rasio. Data rasio adalah tipe data dengan level pengukuran paling tinggi daripada tipe-tipe data yang lainnya. Contoh data rasio: tinggi badan dari setiap data yang dikumpulkan apabila dilihat dari skala rasio. Misalnya Rizal lebih tinggi 10 cm daripada Denny, dan Denny lebih tinggi 10 cm daripada Doni, dan Doni paling pendek di antara Rizal dan Denny. Data yang kedua yaitu membuat data dalam bentuk data tabel berkelompok. Pertama-tama kita susun dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30,
30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 45, 46, 48, 39, 50, 51, 55, 60. Nah, sekarang kita sudah menyusun datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, cara menentukan XI-nya itu dengan cara 19,5 tambah 9,5 bagi 2. 19 tambah 5 tambah 9,5 29 bagi 2 jadi 14. Nah, ditulislah di sini 14,5 dan seterusnya. Misalnya 29,5 tambah 19,5 bagi 2 sama dengan 24,5. Terusnya 39,5 tambah 29,5 dibagi 2 menghasilkan 34,5 sampai 44,5, 54,5, 64,5. Cara kita menemukan hasil ini adalah cara Fi per sigma Fi sama dengan 187,5 sama bagi 35 sama dengan 33,92. Kemudian median. Cara menentukan mediannya itu kita harus gambar lagi interval kelasnya. Interval kelas. Frekuensi median. Susahnya TB terus 1 per 2 N sama dengan FKK bagi FI kali panjang sama dengan 29,5 1 per 2 kali 35 kurang 13 bagi 10 panjang kelas sama dengan 29,5
17,5 kurang 13 bagi 20 kali panjang sama dengan 29,5 4,5 10 kali panjang kelas 10 sama dengan 29,5 tambah 4,5. Inilah hasil 34. Inilah hasil mediannya. C. Modus rumus TB tambah D1 per tambah D2 kali panjang kelas sama dengan 29,5 tambah 3 per 3 tambah 2 kali 10 sama dengan 29,5 tambah 3 per 5 kali 10 sama dengan 29,5 tambah 6 sama dengan 3,5. Sekarang kuartil. Cara menentukan kuartil Q1 sama dengan TB tambah 1/4 N kurang F K per FI kali panjang sama dengan 39,5 tambah 1/4 kali 35 kurang 23 bagi 8 kali panjang kelas 10 sama dengan 39,5 tambah 8,75 kurang 23 bagi 8 kali panjang kelas 10 sama dengan 39,5 tambah min 14,25 bagi 8 kali 10 sama dengan 39,5 tambah 17,8 sama dengan 21,68. Inilah hasil kuartil 1. F. Menentukan desil 6 D6 TB tambah panjang kurung 6/10 kali 35 kurang 10 bagi 13 sama dengan 19,5 tambah 10 21 kurang 10 bagi 13 sama dengan 19,5 tambah
28,46. Jadi hasilnya 27,96. Lanjut deh dengan bagian G persentil 63. T tambah panjang dalam kurung 63 bagi kali 35 kurang 10 13 sama dengan 19,5 tambah 10 22,5 10 bagi 13 sama dengan 19,5 tambah 9,26 sama dengan 28,76. Data dulu lah hasil deadline. Sekarang soal nomor 3. Menguji data normalitas pada nomor 2A di atas. Di atas ini maksudnya tabel nomor 2 bagian A tadi. Pada A sama dengan 0,05. Pertama itu hipotesisnya. Hipotesis HO sama dengan populasi timbangan posyandu bulan November 2020 berdistribusi normal. HA-nya sekebalikannya, populasi timbangan posyandu bulan November 2020 tidak berdistribusi normal. Oke, kedua, tentukan nilai A-nya. Nilai A sama dengan level signifikasi
signifikasi sama dengan 0,05. Sekarang rumus statistika penguji. X2 sama dengan sigma O1 kurang EI Sekarang kita gambar interval kelasnya lagi. Sepuluh, 19, 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69. Frekuensinya 6, 7, 10, 9, tepi kelas. Sembilan belas koma lima, 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5. Tabel 1,54, 0,75, min 0,04, kurang 0,84, min 1,63, min 2,43. Inilah hasil uji normalitas. Jadi nilai X2 hitungan X2 tabel, maka HO diterima, artinya data berdistribusi normal. Distribusi normal. Sekarang soal nomor 4, menguji homogenetis pada data kelompok.
yaitu varians kelompok A, varians kelompok sama dengan 12.800,46, sedangkan varians kelompok B 27,59. A-nya itu F hitung sama dengan varian terbesar per varians terkecil sama dengan 12.181,46 per bagi 27,59, sehingga hasilnya 441,51. Tabel dengan cara DP pembilang sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8 dalam kurung varian terbesarnya. Varian terbesar dan DB penyebut sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7 dalam kurung varian terkecil. Varian terkecil dengan (0,05) maka diperoleh tabel sama dengan 3,73. C bandingkan F hitung dengan F tabel. F yaitu F sama dengan hitung (441,51) lebih besar maka HO ditolak dan HA diterima.
berarti data populasi tersebut tidak homogen. Itulah hasil paparan saya mengenai tugas statistik. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya juga sekedar manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.